Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di awal minggu pertama bulan Juli tahun 2026. Hari ini adalah hari Senin tanggal 6 Juli 2026 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-14 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema anak kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Hosea 2 ayat 13, 14b sampai dengan 15 dan ayat 18 sampai dengan 19. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 145 ayat 2 sampai dengan 9. Bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius 1 ayat 10b, dan bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43 dan Injil Lukas 8 ayat 40 sampai dengan 56. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025, tanggal 10 Juli 2023, dan tanggal 8 Juli 2019. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, tanggal 4 Juli 2022, dan tanggal 6 Juli 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Ada dua tokoh yang diceritakan dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26, yaitu satu, kepala rumah ibadah yang ingin agar anaknya dihidupkan, dan dua, seorang perempuan yang ingin dirinya disembuhkan dari sakit pendarahan yang telah 12 tahun lamanya. 6 kesamaan dari kedua tokoh tersebut,
yaitu 1. Harapan serta iman akan Yesus Kristus. 2. Bukan hal mudah untuk memiliki iman dan harapan seperti kedua tokoh tersebut. 3. Berusaha mendapatkan kesembuhan tersebut secara pribadi. 4. Dalam kondisi berduka, kesakitan, ternyata tidak meredam iman dan harapan mereka. 5. Yesus Kristus menghendaki demikian. 6. Iman serta keteguhan hati mereka membuat Yesus Kristus bermurah hati mengabulkan harapan mereka. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengajarkan bahwa kita harus proaktif untuk mendapatkan berkat Allah Tritunggal Maha Kudus. Tidak hanya terbatas pada masalah doa, namun perlu juga diikuti dengan tindakan nyata. Beriman tanpa melakukan apa-apa, maka semuanya akan kosong, sia-sia, dan mati. Sebagaimana kita bisa baca dalam kitab Yakobus 2 ayat 17, 20, dan ayat 26. Sikap ini juga menunjukkan tingkat kualitas iman kita masing-masing sehari-hari. Sahabat Kuntum yang terkasih, jika kita berani hanya mengandalkan Allah Tritunggal Maha Kudus, maka kita telah sampai pada tahap memiliki harapan. Dengan adanya harapan, maka jalur kita menjadi jelas, yaitu kepada keselamatan dan kesatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, teguhkan diri serta andalkan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam segala situasi dan kondisi, karena Allah Tritunggal Maha Kudus tidak akan pernah mengecewakan kita, karena Dia senantiasa memahami segala yang kita butuhkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat memulai minggu baru. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati kita sepanjang minggu ini hingga akhir nanti. Selamat pagi dan salve.